dia akan mengalami kesulitan menerima cinta. Padahal orang yang mencintai dia sudah berusaha memberikan yang terbaik, sudah berusaha untuk memberikan apa yang dia mampu berikan gitu ya, untuk menunjukkan betapa dia mencintai orang itu. Tapi dia mengalami kendala. Ya, terus apa akibatnya orang yang kurang mendapatkan cinta? Mungkin di masa lalunya, masa kecilnya. Ya, itu banyak sekali seperti yang tadi Pak Susilo sudah sebutkan ya. Di antaranya mungkin kita jadi orang yang sedikit-sedikit sensitif ya. Sedikit-sedikit nggak suka, sedikit-sedikit salah. Semua orang jadinya serba salah gitu. Terus bisa juga jadi orang yang pemberontak, gampang marah, apa-apa tuh pengennya dilawan, apa-apa pengennya ditentang. Atau bisa juga jadi orang yang suka minta perhatian orang karena dia tidak mendapatkan kasih sayang yang cukup di rumah, sehingga dia berusaha untuk bagaimana caranya berusaha untuk mendapatkan perhatian dari orang gitu. Atau malah dia menjadi kejam. Karena dia sudah nggak mengerti perasaan lagi. Karena bagi dia nggak ada cinta sudah. Betul. Makanya sebagian orang berpikir masih adakah cinta itu? Karena mereka sudah tidak percaya bahwa ada cinta sejati masih, bahwa ada cinta yang bisa menyentuh perasaan gitu kan. Dan dia sudah merasa gini loh, orang juga selama ini sudah tidak peduli sama aku, kenapa aku harus peduli dengan orang lain. Dia sudah mulai menyamaratakan apa yang dia dapatkan dengan apa yang harus dia lakukan terhadap orang lain begitu. Makanya akhirnya jadi pribadi yang kejam. Terus bisa juga jadi orang yang tidak bisa punya prinsip gitu. Betul. Ya Pak ya. Mudah jatuh cinta, dirayu tidak sedikit, setia jadinya. Diperhatikan, dibelai, serahkan segala-galanya. Nah, itu karena orang yang kurang mendapatkan kasih sayang, takut kehilangan, takut tertolak gitu kan. Takut dianggap nggak keren, nggak gaul nih kalau tidak seperti itu gitu. Jadi ketakutan yang seperti itu yang dikendalikan oleh sebenarnya luka batin itu akan mengakibatkan pengambilan keputusan yang salah sebenarnya di dalam kehidupan kita. Jadi banyak sekali akibat-akibat yang ditimbulkan dari ketidakadaan cinta di dalam diri orang atau kurangnya cinta dalam diri seseorang. Contohnya orang yang kejam, orang yang seperti Hitler, kenapa dia bisa menjadi pembunuh yang begitu berdarah dingin? Itu kalau diteliti dari kisah kehidupannya, ternyata dia memang semasa kecilnya banyak sekali mengalami penganiayaan, direndahkan, dilecehkan dan segala macam yang menunjukkan bahwa tidak adanya cinta yang dia terima dari lingkungan sekitarnya. Makanya kenapa tema ini sangat penting sekali. Cinta bisa merubah segalanya. Cinta bisa memperbaiki kehidupan, memberikan semangat, memberikan dukungan, memberikan motivasi. Tapi kalau kekurangan cinta bisa menghancurkan masa depan. Apa yang harus dilakukan untuk orang yang kekurangan cinta? Nah, begini, karena saya pernah mengalami kekurangan cinta, Bu. Jadi, yang pertama, belajar jangan menuntut orang lain menjadi seperti apa yang kita inginkan. Itu. Yang kedua, temukan cinta yang sejati dimulai dari Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa membalut luka hati kita. Dan ingat, Tuhan mencintai kita tuh tanpa syarat. Tuhan mencintai kita bukan karena dompet kita, bukan karena kegantengan kita, karena itu semua tidak ada yang abadi. Tapi Tuhan mencintai kita karena Dia mencintai kita, gitu kan ya. Jadi itu cinta sejati harus ada di dalam hatinya. Nah, setelah dia memiliki cinta yang sejati, tentunya dia harus belajar mengampuni dong semua orang yang menyakiti dia. Dia belajar bersyukur. Kenapa? Orang yang penuh cinta itu akan mudah untuk mengampuni. Tapi kalau orang yang penuh dengan kebencian, saya jamin dia nggak bisa mengampuni. Tapi kalau hatinya sudah menerima cinta dari Tuhan, dia akan dengan mudah bisa mengampuni. Nah, bukan hanya sampai di sana. Yang sangat penting adalah komunitas, pergaulan. Kenapa? Saya dulu tidak merasakan cinta, tidak bisa merasakan, tapi lewat pembimbingan, lewat mentoring, lewat komunitas orang-orang yang memiliki kasih, yang menyatakan kasih, menyatakan disiplin dengan benar. Kasih itu bukan berarti, oh kamu mau apa ikutin, mau apa ikutin, bukan. Itu bukan kasih, itu egois supaya mudahnya aja. Misalkan orang tua sama anak, misalkan, ya daripada anak ribut, udah kasih nonton TV. Udah, mau minta apa? Mobil, oke, kasih. Nah, itu bukan cinta. Orang banyak menyalahartikan di sana. Nah, tapi cinta yang sejati itu berjalan dengan kasih, dengan disiplin juga. Nah, ini orang-orang yang tidak pernah merasakan cinta yang sejati, dia harus menemukan figur, menemukan teladan bagaimana cinta yang sejati itu. Jadi bukan murahan. Cinta itu bukan murahan sebenarnya. Ya.
terus kalau kita lihat di dunia anak muda gitu, mereka yang sedang falling in love lagi, jatuh cinta antara pria dan wanita, mereka terkadang, ayo tunjukkan cintamu kepada saya, akhirnya mereka terjatuh dalam Bukti cinta bukti seks. cinta. Apa bedanya cinta sama nafsu itu? Nah, bedanya cinta sama nafsu itu sebenarnya sih jelas banget ya kalau kita mau melihat. Tapi kadang-kadang kita sengaja pura-pura nggak ngelihat nih Iya. supaya lancar-lancar saja semuanya. Padahal sebenarnya kalau kita mau melihat perbedaan cinta dan nafsu itu terletak pada kerelaan. Cinta itu rela untuk memberikan, bukan rela untuk mengambil sesuatu dari orang yang kita cintai. Jadi rela untuk memberikan, tetapi memberikan apa? Memberikan yang benar tentu saja. Karena sang wanita aku rela memberikan. Aku rela memberikan segala-galanya. Kalau belum waktunya, itu juga menjadi sesuatu yang salah, gitu. Jadi di samping itu, karena kalau dari sisi prianya dia rela untuk mengambil, gitu ya, apa yang belum menjadi miliknya itu juga tidak pas, gitu kan? Tapi sebagian pria berkata begini, Bu, saya merelakan keperjakaan saya. Saya kan pria, Bu. Tapi kan itu belum waktunya, Pak. Jadi Oh iya. Ya, karena di samping rela untuk memberi, rela untuk berkorban, ada lagi Pak unsurnya yang lain. Ya. Kalau cinta itu dia sabar menunggu sampai waktunya, tahan uji. Itu Ya. artinya kalau cinta yang sejati. Sementara kalau nafsu maunya buru-buru, Ya. belum waktunya pun pengennya cepet-cepet aja gitu. Dan ruginya kalau orang melakukan hubungan seks sebelum menikah, mereka nggak bisa menikmati. Ya. Kenapa? Nggak tenang hati. Kalau digerebek gimana? Ayo. Rasa berdosa, rasa bersalah itu menghantui. Memang buah itu, Bu, kalau sudah masak Baru enak. Gitu. Kalau belum waktunya, Belum rasanya masak gitu asem. Ya. Iya. Kita Dan yang ketiga, kalau cinta itu fokusnya kepada orang yang kita cintai, sementara kalau nafsu fokusnya kepada diri kita sendiri. Apa yang aku dapat? apa yang kita dapatkan. Jadi kalau yang tadi seperti seks sebelum menikah, coba ditanya kembali gitu loh, fokusnya di mana gitu. Kalau fokusnya untuk mencari kepuasan untuk diri sendiri atau mencari kepuasan untuk diri sendiri gitu ya, itu tentu Ya. sudah jelas bahwa itu adalah nafsu gitu. itu bukan mengubah menjadi baik, justru menuju kehancuran. Betul. Jadi harus benar-benar menemukan cinta yang sejati ya. Iya. Ya. Harus menunggu tepat pada waktunya. Tapi bukan maksudnya menunggu janjian jam 7, pacarnya setia menunggu gini, ceweknya baru datang jam 9, bukan seperti itu ya. Kan sabar menunggu gitu. Kalau Anda mau gitu nggak apa-apa? Nggak apa-apa, boleh kok. Boleh kok. Nah. Sabar menunggu, nggak datang-datang. Ya, sampai keriting nah. Kita langsung ke SMS yang sudah masuk. Kelihatannya Anda lagi nunggu jodoh soalnya. Lagi sabar. nunggu jodoh. Ya. SMS yang sudah masuk dari 2178. Selamat malam New Life. Ya, selamat malam. Aku mau tanya, cinta bisa mengubah segalanya, tapi cinta bisa membawa orang menderita. Cinta yang bagaimanakah yang bisa membawa kita bahagia selamanya? Di saat kehidupan rumah tangga aku dilanda masalah ekonomi yang selalu membawa yang membuat aku dan istri selalu berantem. Apa yang harus aku lakukan agar cinta bisa membuat aku dan istri bahagia selamanya? Oke, jadi begini. Cinta itu akan sangat indah bila kita tujukan kepada orang yang tepat. Cinta itu akan menjadi sangat indah kita bila segala sesuatunya tepat pada waktunya kepada orang yang tepat. Nah, kalau kita bicara masalah ekonomi, ini kalau kita bicara tentang keluarga, kita nggak mungkin menikah hanya dengan modal cinta, ya kan? Karena harus ada pertimbangan-pertimbangan lain. Cinta ini yang bisa membuat kita bertahan. Contohnya, waktu saya nggak punya penghasilan, istri saya juga ikut bingung kan, mau makan apa? Istri saya berkata, yang aku kerja dulu ya. Saya berkata, kamu kerja, kamu sudah bertahun-tahun loh tidak bekerja. Nanti kamu capek, kesehatanmu dan segala macam. Apalagi istri saya habis bekas dulu operasi tumor dalam tulang belakang kan. Lalu kami harus muncul satu kesepakatan. Kan nggak mungkin, ya yang aku cinta kamu, tapi puasa terus 3 bulan gitu ya. kan tidak mungkin, harus terjadi satu kesepakatan. Nah, buat yang ngirim SMS begini Pak, masalah ekonomi itu pasti ada jalan keluar dan pasti bisa diatasi selama ada kemauan. Selama ada kemauan dan selama ada kesatuan. Betul, dari kedua suami belah istri. pihak. Dari Jadi suami kan nggak istri. bisa, suami kerja dicurigain terus kan nggak bisa Betul. konsentrasi.
Kalau di rumah tangga ini sudah ribut dulu, Anda tidak akan bisa cari kerja dengan tenang. Makanya ini perlu suami istri duduk bersama. Oke, masalahnya begini. Yuk kita berdoa, tenangkan hati, datang kepada Tuhan. Sama-sama mikir, peluang mana kira-kira yang bisa? Jualan kah? Melamar kerjaan kah? Atau istri juga ada peluang-peluang lain. Jadi dengan ketenangan, dengan berusaha untuk mencari, melihat kesempatan-kesempatan yang ada, maka itu akan membantu menyelesaikan. Nah, kalau Bapak sudah memiliki pekerjaan dan ternyata ekonomi juga masih nggak ngatasin, berarti prinsip keuangan yang minggu lalu Bu Dita jelaskan ada 3. Menerima, mengelola, dan memberi. Kalau salah satu saja hilang, maka keuangan kita akan mengalami ketimpangan. Contohnya, saya banyak menerima, saya nggak bisa mengelola, maka pasti bocor, pasti kurang. Saya jago sekali mengelola, tapi nggak ada pemasukan, apa yang mau dikelola? Saya jago menerima banyak pemasukan, jago mengelola, saya tidak suka memberi, maka ini akan seret keuangan. Kenapa seret? Karena nggak banyak orang mau bergaul dan orang yang pelit. Apalagi kalau Anda hitung-hitungan, tidak kesejahteraan karyawan dipepet-pepet gitu ya. Ini model-model seperti gini, kalau kita nggak ada memberinya, jangan berharap ekonomi kita akan berkembang terus. Makanya menerima, mengelola, memberi itu menjadi prinsip dalam keuangan rumah tangga. Nggak boleh miss satu ya, harus nggak boleh. Semuanya harus bisa ya. Yang kita terima itu kan bukan punya kita semua. Ada jatahnya orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Nah, ini istilah saya seperti benih. Benih itu dalam satu biji jeruk ada berapa jeruk? Beda-beda. Beda-beda, tahunnya gimana? Dalam satu biji jeruk ada berapa jeruk? 1, 2, 5 atau berapa? Satu biji jeruk, ada berapa jeruk? Dalam satu biji jeruk ada berapa jeruk? Mungkin dalam Kalau jeruk ditanam jadi pohon bisa banyak. Tahunnya pada saat ditanam. Ya. Memberi ini adalah proses penanaman benih. Maka waktu kita memberi, karyawan senang, teman-teman kita juga senang, semua senang, maka berkat akan datang dalam hidup kita. Oh, misalkan Bu Dita ini pengusaha apa Bu? Kira-kira enaknya Bu? Oh, jualan baju. Jualan combro lah Pak, combro. Apa combro itu?